Baiklah, kita bertemu kembali di Bimbel Online SSC, materi matematika wajib ya. Boleh dibuka di problem set 3 ya. Kalian boleh buka di halaman 313 ya. 314, 314. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk kaitannya dengan bentuk akar ya. Oke, bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini ada bilangan apa kemarin rasional dan irasional ya. Irasional dan rasional ya. Kalau bilangan bulat udah tahu ya, ada bulat positif, ada bulat negatif ya. Kemudian bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, kemudian ada bilangan asli yang dimulai dari angka 1 ya. Bilangan asli itu boleh dikatakan sebagai bilangan bulat positif ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bilangan rasional dan irasional ya. Nah, kalau kalian memegang HP misalnya ya, atau kalian boleh cek nanti di HP HP-nya. Nah, di sana ada kalkulator, atau boleh kalian buka kalkulator ya. Kalau kita melihat bilangan yang berulang, seperti misalnya 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 itu kalau kita gunakan kalkulator ya, nilainya itu adalah 0,3333 tidak berhenti ya. Nah, itu dikatakan sebagai bilangan yang rasional ya. Oke, kita coba ini. Ya. Jadi kalau ada bilangan rasional, ini bilangannya adalah yang bentuknya adalah P per Q, di mana Q-nya tidak boleh 0 ya, itu rasional. Jadi bisa dinyatakan sebagai P per Q. Sedangkan bilangan irasional ya sebaliknya ya. Nah, berarti dia susah atau sulit dibuat jadi P per Q ya. Nah, contohnya misalnya ini akar 3. Kalau kita cari akar 3 itu di kalkulator ya, itu nilainya, nah di sini panjang sekali sesuai dengan banyaknya digit dalam kalkulator kamu, maka sepanjang itu dia tidak ada yang berulang ya, 30, 50, 80, 75 dan seterusnya. Ini kalau ada 24 digit ya semuanya terisi dan bilangannya tidak ada berulangnya. Beda dengan 1 dibagi 3 ya, 1 dibagi 3 itu bilangannya kalau kita lihat 1 bagi 3 ya. Dia akan berulang menjadi 0,33333 dan seterusnya sepanjang digit belakangnya juga terakhir dengan 3 ya. Artinya dia berulang. Ya, dia berulang. Nah, jadi bilangan rasional itu artinya bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita lihat nomor 1 itu manakah yang merupakan bilangan rasional? Nah, rasional berarti ini tadi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 berarti 2 dengan 4 ya. Kalau biasanya di situ ada pernyataan 1, 2, 3 apa, 2, tinggal memilih optionnya A, B, C, D-nya ya. Tapi kalau ini kita tentukan aja berarti nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa dia bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional? Nah, kita kelihatan nih 0,
555 itu bilangannya berulang, berarti rasional. Gimana membuat dia menjadi paper key? Nah, berarti ini kita menggunakan satu cara untuk membuat dia jadi paper key ya. Nah, jadi kita buatkan seperti ini. Ini ya. Jadi 0,5 itu kita nyatakan sebagai A. Tadi ya. A-nya berarti 0,5555 terus ya. Nah, pada saat kita kali 10 A, berarti kan ini dikali 10, maka 5-nya maju sebagai bilangan yang bulatnya ya di depan. Ini belakangnya. Nah, karena saking banyaknya, ini kalau kita lihat ini sampai ke berapa kita nggak tahu, maka kalau kita kurangi, ini dapatnya 9A. Dan ini kan 0 ya. Nah, yang belakang ini habis. Kita kurangi ya. 0,55-nya ke belakang tuh sama. Berarti tinggal 5. Jadi A-nya adalah 5/9. Gitu ya. Nah, kalian boleh lakukan untuk hal yang sama. Karena ini berulangnya, B ini berulangnya 2 bilangan atau 2 angka kayak gini ya. Maka kita juga harus sampai bilangan bulatnya itu kalau dikali 10 dia terpotong kan 2,6. Nah, tapi kita kali 100. Kita kali 100 berarti otomatis di sini yang di depannya itu menjadi bulat ya 26. Ke belakangnya terus lagi. Nah, hanya dikali dengan 100. Dan ini kita kurangi juga. Berarti 99B itu sama dengan 26. Jadi B-nya berapa? 26/99. Nah, itu udah jadi rasional. Kelihatan ya bentuknya ada P per Q. Nah, sekarang ditanyakan jumlahnya ya. Nah, karena ditanyakan jumlahnya A plus B ini kan ditanya di jumlah ya. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. Berarti A tambah B. Ini kita kali dengan 11 ya. Berarti sama saja 55/99 ditambah 26/99. Otomatis jadi 70/81/99 ya. Kita bagi 9 berarti 9 kita bagi 9/11. Jadi semua nilainya adalah 9/11. Begitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ya? Baik, ini sudah ada 2 orang yang masuk lagi. Ada Kelvina ya. Kelvina sama Melanie. Boleh kasih respon? Oke. Boleh kasih respon pakai yang di Zoom aja ya. Oke, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 3-nya. Nah, nomor 3 itu bilangannya dalam akar. Tapi sebenarnya kita juga berpikir ya, kalau kita ingin mengubah dia menjadi sebuah bilangan yang bulat, itu berarti kan kita kuadratkan ya. Ya enggak? Oke, kita ambil yang atasnya ya. Kita ambil akar 6 per akar 6, akar 6 per akar 6. Akarnya di dalam akar lagi dan tak berhenti. Berarti kita boleh sebutkan juga sebagai X ya. Misalnya, berarti akar 6, ini panjang banget. Nah, dan berhentinya kita juga nggak tahu saking banyaknya. Nah, ini kita kuadratkan. Kita jadikan X, kayak gitu ya. Ini jadi X kuadrat. Otomatis yang sebelahnya jadi akar yang paling luar itu kan akan menjadi pangkat 1 ya. Berarti menjadi setengah itu jadi pangkat 1. Maka muncul lagi seperti ini. 6 yang di paling luar itu kan berarti jadi
dikuadratkan ya, akarnya jadi 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini X kuadrat sama dengan ini nilainya tadi adalah X ya. Berarti boleh ditulis 6X ya. Nah, kalau kita pindahkan dia jadi persamaan kuadrat. Nah, pindah ke sebelah kiri ya. Otomatis kita boleh faktorkan X-nya. Nah, berarti nilai X-nya itu berapa? Nilai X-nya kemungkinan bisa 0 atau X-nya sama dengan 6 ya. Yang 0 itu nggak mungkin kan? Masa nilai 0 mungkin gitu ya? Sudah ada akar 6. Nah, berarti tidak mungkin nilainya 0. Jadi yang mungkin adalah 6 X-nya ya, seperti itu. Oke, baik, kita lakukan hal yang sama pada akar yang berikutnya. Kita namakan Y ya di sini ya. Y-nya itu adalah akar 8 bagi akar. Bagi itu per ya, tapi kita kan nggak mungkin nulis pernya terus-menerus ya. Nah, akar 8 bagi dan seterusnya ya. Nah, kalau ini Y kita kuadratkan, maka keluarlah 8-nya. Nah, per itu bagi itu kita jadiin per ya. Berarti di bawah itu ada lagi. Bagi itu kan ya seperti itu ya. Nah, dari sini kita boleh mengatakan 8 per Y gitu ya. Nah, di sini kita peroleh nanti Y-nya jadi pangkat 3 ya. Y-nya pangkat 3. Jadi Y-nya 2 ya. Nah, kalau kita bagi berarti nilainya X per Y. Ini kita misalkan tadi X per Y ya. X per Y berarti ini ya 6 dibagi 2. Jadi jawabannya 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman yang baru hadir, ini boleh kalian lihat nomor 2 dan nomor 3 ya. Sini ada yang sudah hadir, berikutnya Elvina, Caca, ya, Somi, Neilani, ya. Oke. Kalian boleh lihat berarti nilainya adalah 6 per 2 ya. Jadi kalau tahingga itu banyak titik-titik itu berarti kan banyak ya berulangnya. Maka kita membuat sebagai sebuah perumpamaan, jadikan sebuah variabel apa misalnya ya. Jadi tinggal di olah. Kalau kita lihat bentuknya panjang gitu kan nggak mungkin ditulis berulang-ulang ya. Jadi kita buat perumpamaan menggunakan variabel tertentu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah nomor 4. Ada pertanyaan nomor 1, 2, 3, boleh bertanya. Pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Ini ya. Ini kan posisinya di bawah ya. Nah, pangkat di bawah itu berarti dikali silang. Ya, pangkat 3 ya. Jadi ini dikali silang ya. Karena Y itu kan kita tahu tidak mungkin 0 ya. Jadi kalau dikali silang boleh. Dan nilainya pasti positif. Kalau negatif juga nggak boleh dikali silang ya. Kalau positif boleh. Nah, kita kali Y kali. Y-nya udah pangkat 2 nih. Tambah 1 lagi jadi Y-nya pangkat 3 ya. Oke. Bisa dipahami? Jadi kenapa yang ini? Karena ada bagi. Kata bagi itu kan berarti boleh kita tulis gimana? Kita boleh nulis sebenarnya 8 gitu ya. Dibagi
akar 8, akar bagi lagi, ini teh akar 8 bagi lagi. Jadi pernya itu panjang sampai ke bawah kalau kita tulis ya. Jadi salah satu aja kita keluarin ya. Jadi akar 8 itu kalau kita kuadratin itu berarti oh ini sebenarnya nggak boleh ditulis begini ya. Kalau udah dikuadratin boleh. Jadi ini nggak boleh Ibu tulis begini. Ya. Karena sebenarnya itu di dalam. Nulisnya harusnya begini. Harusnya nulisnya begini. Akar 8 per akar 8 per gitu ya. Nah, ini 8 bagi 8 akar. Nah, ini bagi terus-terus ke bawah ya. Jadi yang kita lakukan pengkuadratannya itu menghilangkan akar yang paling luar ini. Jadi 8. Di dalamnya masih ada lagi ya. Di dalamnya masih banyak lagi si akar-akar. Nah, itu kita nyatakan sebagai variabel ya, tertentu supaya gampang nulisnya. Oke, berikutnya. Nah, nomor 4. Di sini diketahui bahwa A per B itu sama dengan C per D ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini kita lakukan perkalian ya, kita lakukan perkalian dengan 3, itu berarti kan berlaku ya hukum yang kemarin kita pelajari, ini dikali 3, maka yang sebelah sini juga dikali 3. Pasti sama juga, karena dua bilangan itu sama ya. Seandainya kita kurangi 1. Nah, misalnya ini kan sebuah bilangan, kalau ditambah dikurang dengan bilangan yang sama juga pasti sama gitu. 3C ya. 3C per D dikurangi 1 juga sama. Nah, kemudian karena ini 1, kita boleh samakan penyebutnya. 3A min B per B, itu kan? 3A per B, ini kan? B juga ya. Kalau ini 3C per D dikurangi 1, berarti D per D ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita boleh menuliskan apa? 3A min B per B itu akan sama dengan 3C min D per D. Ya. Nah, artinya, kalau kita lihat tadi bahwa di sini BD-nya sama penyebutnya, berarti ya ini kan sama ya. Ya, sama ya penyebutnya. Ini juga ya awalnya dari sini. Maka pasti pembilangnya boleh kita katakan bahwa 3A min B sama dengan 3C ini ya. Atau kalau kita putarkan perkaliannya kan pertanyaannya 3A min B, 3C min D. Kita tukar pasangan ya. Jadi 3A min B dibagi 3C ya yang di bawah. B-nya ke atas berarti B per D ya. Jadi jawabannya adalah B per D. Gitu ini ya. Jadi jawaban ini adalah B per D ya. Nah, ini tadi nomor 4 ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita boleh ke sini ya. Kita ke nomor 5. Jadi ini tempatnya udah penuh. Jadinya mau dipindahin ini. Enggak mau ya. Kita langsung aja nomor 5 ya. Jadi kalau kita lihat nomor 5, tadinya mau Ibu pindah ke bawah biar nulisnya lebih luas ya. Kita pindahin ke bawah aja, tapi tadi nggak bisa di copy.
Kita coba ini berapa? 1 per akar 2 plus akar 3 plus akar 4, terus sampai 31 per akar 32 ya. Oke, kita ke sini dulu ya. Kita bahas dulu tentang akar ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan bentuk akar. Nah, kalian pasti tahu ya bentuk akar itu karena dia kalau diuraikan dia tidak menjadi bentuk bilangan rasional. Jadi dia tetap disebut sebagai bentuk akar ya, atau bisa kita katakan sebagai bilangan irasional ya. Nah, kalau misalnya bentuknya di bawah, nah ini biasanya harus kita rasionalkan ya, artinya dia bentuk jadi A per B tadi atau P per Q ya. Nah, jadi supaya jadi P per Q di mana Q-nya tidak boleh 0 tadi ya, dia harus jadi bilangan rasional. Artinya penyebutnya bukan bilangan irasional ya, walaupun di atasnya mungkin bilangannya bisa saja bentuk akar ya. Jadi kita boleh merasionalkannya dengan mengalihkan bentuk sekawan gitu ya. Nah, sehingga bentuknya adalah menjadi akar 2 dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau ingin dirasionalkan. Ini untuk suku 1 ya, artinya bentuk akarnya cuma ada 1. Bagaimana jika bentuknya ada 2? Misalnya akar 5 seperti tadi ya, bentuknya di bawahnya itu ada 2 suku ya. Misalnya 1 per akar 5 dikurangi akar 2. Nah, ini kita harus mencoba mengalihkan dengan sekawannya gitu. Tuh, ini berapa sih dirasionalkan? Berarti kita kali dengan sekawannya. Kalau sekawan tadi suku 1 ya ada 1 ya. Nah, dikalikan dengan sekawannya ini dia berarti 2 akarnya ya. Sama. Cuma tandanya berlawanan gitu. Kalau tadi negatif berarti dia dikali dengan positif ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kalikan, nah seperti kalian membuat bentuk faktor dari A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini nilai faktornya itu bentuknya sama, ya, yaitu A di sini beda tanda saja, plus di sini minus, ya. Ini adalah variabel yang keduanya. Seperti itu. Berarti kalau kalian menemukan bentuk akar di mana tandanya berbeda atau dengan kata lain sekawannya, maka kalian bawahnya itu tinggal menjadi seperti ini. Nah, jadi 5 kali akar 5 kali akar 5, positif 5. Nah, akar 2 dikali plus akar 2. Jadi minus 2. Nah, atasnya dibiarkan saja. Ya, hasilnya jadi akar 5 ditambah akar 2 per 3. Ya. Nah, seperti itu. Atau boleh ditulis di depannya. Jadi 1 per 3 dari akar 5 ditambah akar 2. Gitu ya. Nah, itu bentuk yang kita ketahui jika menemukan bilangan penyebut dalam bentuk akar ya, supaya bisa dirasionalkan. Nah, kata di sini yang tadi itu kan ada soalnya seperti ini, nomor 5 tadi ya. Itu 1 per akar 2 plus akar 3 gitu ya. Nah, terus kemudian ditambahnya di atas ini. Ini nomor 5 ya, Ibu tulis ulang karena tadi nggak bisa di copy paste ya. Nah, ini 4 ya. Dan seterusnya di sini 1 per akar 4 plus akar 5 sampai kepada jadi ada 1 per
akar 31 ditambah akar 32 ya. Nah, kalau kita kalikan sekawan, maka yang di bawah ini kan akan jadi bentuknya akan jadi berkurang ya. Oke, ini kan supaya dia jadi bilangan bulat, maka dia dikali sekawannya seperti ini tadi. Jadi kalau kalian punya akar A min akar B, sekawannya itu adalah akar A ditambah akar B gitu ya. Maka hasilnya jadi A min B. A min B itu kan jadi bilangan bulat ya. Nah, nggak mungkin 0 karena angkanya berbeda. Maka ini setiap ini kita kali gitu. Coba kalau kita kali nanti kita dapat pola ya. Akar 2 ditambah akar 3 dikali sekawannya akar 2 min akar 3 dibagi akar 2 min akar 3. Ya, kita ambil satu sampel saja dulu. Nah, kalau ini kita kali, maka yang di atas itu akan jadi akar 2 min akar 3 dibagi 2 kurang 3. Nah, 2 kurang 3 berapa? Minus 1 kan? Nah, kalau kita kali ke atasnya, maka yang positifnya adalah akar 3. Ya, minus jadi akar 2. Gitu ya? Paham nggak sampai sini? Ya, jadi di sininya boleh kita tulis menjadi akar 3 min akar 2. Jadi belakangnya yang positif ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nanti kalau bertemu pola seperti ini, berarti ini Ibu lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini. Berarti ini kita boleh tulis jadi berapa? Akar 3 minus akar 2. Gitu ya. Ditambah. Coba. Ini jadi, ini kelompok pertama. Kelompok keduanya, akar 4 dikurangi akar 3. Gitu ya. Terus, kelompok berikutnya, akar 5 dikurangi akar 4. Gitu ya. Nah, sampai di belakangnya kira-kira kalian bisa menyimpulkan yang paling akhirnya berarti jadi akar 32 dikurangi akar 31. Oke ya. Nah, kemudian coba kalian lihat lagi. Apakah ada yang sama? Positif dengan negatifnya ada nih. Akar 3 sama min akar 3. Berarti kalau kita jumlah ini sebenarnya habis ya. Nah, 4 dengan 4 ya. Berarti 5 juga habis. Nah, yang tinggal apa? Ini juga akan habis sama yang temennya. Berarti yang tinggal itu adalah akar 32. Ya. Nah, yang tinggal itu terakhir karena di sini paling jauh dan paling kecil. Berarti boleh kita tulis jadi berapa? Akar 32 dikurangi akar 2. Gitu ya hasil akhirnya. Nah, karena jawabannya, yang kalian bisa lihat di buku ya. Nah, ada di atas sana. Jawabannya dalam bentuk akar lagi. Nah, sekarang kita coba bagaimana mengubah jawabannya. Akar 32. Karena bilangannya itu sebenarnya besar, boleh kita jadikan akar 32 itu adalah 16 kali 2 ya. 16 kali 2. Berarti 16-nya keluar menjadi 4 akar 2 dikurangi akar 2. Berarti hasil akhirnya 4 dikurangi 1 jadi 3 akar 2. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya 3 akar 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cara kita mengubah menjadi bilangan sekawan ya. Oke, jika apa tadi? Jika kita menemukan penyebutnya dalam bentuk akar ya. Jadi harus
rasionalkan. Gitu. Ya. Gimana? Teman-teman semuanya bisa dipahami ya? Baik, jadi kita kali dengan sekawannya. Oke, baik. Nanti Ibu kasih catatannya ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi nomor, tadi dipindahkan ya, karena terlalu sempit ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya 3 akar 2. Jawabannya ada di bawah ya. Kemudian apabila A, B, C bilangan real A lebih besar dari B, serta B lebih besar daripada C, maka kalau kita lihat di sini bentuknya ya, A lebih besar B, kemudian B lebih besar daripada C, ya, boleh, berarti kita boleh nulis begini ya, gitu ya, karena B-nya lebih besar dari C gitu ya. Nah, yang boleh kita simpulkan adalah kalau kita lihat di sini B lebih besar C ini ya. Nah, jadi kalau ditambah dengan A tambah B, maka akan lebih besar A tambah C. Ini benar ya, untuk nomor 1 benar. Nomor A tambah C dikurangi dengan 2B. Lebih besar daripada 0. A tambah C belum tentu lebih besar dari 2B. Tidak bisa kita simpulkan. Tapi kalau kita lihat di sini, A lebih besar B, B lebih besar dari C, boleh disimpulkan A lebih besar dari C. Berarti 1 dan 3 ya. Kemudian untuk perkalian, A lebih besar B, dan A dan B bilangan real untuk setiap bilangan real ya. Berlaku apa? Seperti tadi, ditambah bilangan yang sama, dia betul ya. Jadi tadinya A lebih besar B, kemudian kanan kirinya ditambah dengan suatu bilangan lain yang sama ya. Maka B-nya ditambah C, tandanya juga tetap ya. Kemudian dikali juga sama. Kalau dikali dengan bilangan C, di mana C-nya itu tidak sama dengan 0, nah, ini hati-hati nih. Karena bilangannya bilangan real, nah, tidak berlaku ya. Kalau bilangannya positif, misalnya C-nya adalah bilangan positif. Nah, boleh itu ya. Berlaku untuk nomor 2. Tapi kalau bilangannya real, maka nomor 2 tidak berlaku ya. Nah, tapi kalau misalnya AC kuadrat, C kuadrat itu berarti kan C-nya kan bebas, ya, real tadi. Tapi kalau misalnya C-nya itu di kuadrat, maka dia otomatis pasti bernilai positif, ya. Minimal tadi ya. C-nya kan tidak 0, berarti dia pasti positif. Jadi berlaku 1/3-nya. Nah, kalau di pangkat 3 dia berbeda lagi. Karena kalau bilangannya negatif, di pangkat 3 dia jadi negatif, ya. Nah, maka akan kembali ke yang tadi tidak boleh dikali dengan bilangan negatif ya. Kalau bilangan negatif maka tandanya akan berubah ya. Ini tentang bilangan real semua. A lebih kecil daripada B, manakah dari hasil analisa berikut yang betul. Nah, ini kalau dipindahkan boleh. Kalau dipindahkan A kurang dari B, ini sama saja ditambahin B misalnya. Dikurang B, yang sebelah sini dikurangi B. Otomatis A min B-nya lebih kecil dari 0. Jadi nomor 1 benar ya. Nah, kemudian kalau dikali B itu enggak, ini salah, udah jelas salah ya. Kalau dikali dengan B, A kurang B, A-nya dikali B, maka ini jadi B kuadrat ya. Jadi ini udah salah ya. Nah, kemudian yang antara ini. Nah, kalau ini bilangan real itu ya, kalau kita lihat
Kalau nilai A kurang B-nya kurang dari 0, maka seper A-nya dikurangi seper B. Nah, ya, nilainya kalau kita lihat itu pasti jadi lebih 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 kecil ya, lebih kecil daripada lebih kecil. Oh iya, A min B-nya itu belum tahu ya. Seper A, min seper B-nya. Jadi dia ini lebih besar ya. Ini lebih besar, berarti seper B kurangi seper A-nya jadi lebih kecil ya ini. Oke. Ya, kalau dikurang ya. Oke, baik, lanjutkan. Nah, ini nomor 9. Nomor 9 itu kalau kita lihat di sini ada sebuah garis bilangan ya. Kalian punya di sini minus 5 sampai dengan 4 ya. Ini adalah X gitu ya. Nah, ini X gitu. Nah, kemudian di sini ada minus 6 gitu. Sampai 7 ya. Ini sampai 7 ya. Nah, di sini nilainya adalah X tambah Y. Ya. Kalau kita lihat bilangan ini yang bisa kita lihat hasilnya adalah X plus Y. Jadi kalau kita lihat Y-nya itu berapa? Kalau kita lihat di sini. Paling ujungnya kan jadi min 6. Berarti dari sini kita dapatkan nilai dari Y-nya ya. Kita ambil ujungnya saja. Y-nya ini. Y-nya itu berapa? Karena min 5 ditambah, berarti di sini min 1 ya. Karena kalau ditambah jadi min 5. Yang 4 jadi 7 berarti sampai 3. Ya. Nah, kalau kita udah dapat Y-nya berarti kita boleh, ini kan Y-nya udah dapet nih, X-nya ada. Tinggal dilakukan bentuknya apa tadi? Dikurangi X min Y-nya. X min Y-nya. Berarti kalau dikurangi ini jadi kurangin aja ujungnya. Min 5 X min Y-nya. Nah, maka ini dikurangi aja. Ya. Jadi min 5 dikurangi min 1 gitu ya paling ujung. Yang di sininya jadi X-nya 4 dikurangi 3. Jadi nilainya sama dengan 1. Ya, yang ini jadi minus 4. Nah, itulah nilai dari X min Y-nya. Ya. Nah, jadi min 4 dengan positif 1. Ya. Min 4 dengan positif 1. Nah, sekarang kalau dikalikan, nah, kalau dikalikan, kita lihat di sini ada bilangan. Kalau positif dikali negatif, itu kan pasti nilainya jadi negatif ya, paling kecil ya. Nah, berarti kita kalikan yang paling kecilnya. Gitu. Nah, paling kecil dikali yang hasilnya negatif. Berarti kalau XY dikali ambillah yang positif, Y-nya, supaya nilainya gede ya. Nah, berarti paling besarnya, paling kecilnya adalah minus 15 gitu. Ya.
Nah, minus 15. Sedangkan yang positifnya kita ambil aja ini. Positif dengan positif ya. Jadi nilainya 4 kali 12 ya. 4 kali 3, 12. Tuh, ya. Nah, mana yang min 15 dengan 12 ini ya? Nah, B-nya ini. Min 15 dengan 12. Ya. Nah, kalau kuadrat kita agak sulit ya. Jadi yang kita cari adalah yang kurang dan kalinya aja. Ya. Kalau kuadrat ini kan jadi bisa sih 16, bisa aja sih 16. Ini jadi 25 ya. Ini 1 positif semua ya. Ini jadi 9 ya. 9 dengan 16, 25. Ini 25 dengan 26. Susah kita ya melompokannya. 16, 25. 9 itu 34 ya. Nah, bisa 13 sih. Ya, bisa aja ya. Ini 17 dengan 34 bisa. Nah, oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, nomor 10. X lebih besar A, lebih besar B, Y-nya B lebih besar Y lebih besar B, tapi dia lebih kecil daripada C, ya. Nah, mana yang bisa kita ambil jawaban yang tepatnya, yang bisa kita prediksi gitu, ya. Sebenarnya ini juga boleh kita katakan kayak gini ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk kayak gini, kita boleh ngambilnya Y-nya dikurangi X ya. Bisa ya, tapi kita boleh mengatakan di sini misalnya B dikurangi C. Nah, ini boleh. Kita ambil yang ini. Nah, ini Y ya. Dikurangi X ya. Kita, kalau kita kurangi C-nya ini gitu ya. Coba kalau kita ambil nah, ini yang boleh itu kalau kita ambil di sini ya. Nah, ini kalau kita kurangi C gitu ya. Ini dikurangi C, ini dikurangi C ya. Jadi Y-nya itu, nah kalau di sininya kita ambil X-nya kanan kirinya kita kurangi C ya. Ini ada min C-nya ya ini. Nah, tuliskan dulu ini kurangi C ya. Ini yang di tengah ini juga sama dikurangi C. Ini kalau kita kurangi C ya. Ini B-nya kurang C. Ini A-nya kurang C ya. Nah, sedangkan di sini kan berarti B kurang C itu kan di bawah ya. Jadi kita boleh menyimpulkan nanti A min C. Nah, di sini. Ini kan lebih kecil ya. Kalau Y-nya dikurangi yang lebih kecil, ini di sini.
kita boleh nulis kurang dari X, Y min C di sini. Y min C dikurangi dengan X min C. Ya, di sini ada B min C. Ya. Sini kita boleh nulis jadi Y min X. Ya. Sini A min C. Dikurangi dengan X min C. Ini B min C. Ya. Oh, kurangi 0 ya. Nah, ini 0 nih. Sini. Munculnya ini lebih kecil. Jadi dikurangi oleh yang lebih kecil. Jadi kita ambil yang lebih kecil. Berarti di sini ada yang lebih kecil lagi, ya. Karena ini lebih kecil. Jadi kan B min C itu berarti di sini Y min C-nya Y min X ya. Y min X-nya itu kurang dari 0 ya. Y min X-nya ini kan Y min X. Kurang dari 0 ya. Karena Y min C-nya kurang dari 0, dikurangi lagi ya. Sama yang lebih kecil, berarti pasti lebih kecil dari 0. Jadi Y min C-nya kurang dari 0. Kemudian di sini karena X min C itu kurang dari B min C ya, maka di sini A min C-nya. B min C-nya. Ya. Kalau A min C betul ini yang di ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan nomor 11 ya. Ini nomor 10. Kita lanjutkan nomor 11. Sedikit lagi ya. Ini banyak yang menggunakan ini, nanti kita sampai ke 13. Oke, yang ini nomor 11 ya. Nah, nomor 11 ini menggunakan beberapa prinsip ya, pengkuadratan ya. Jadi kalau kita lihat di atas itu banyak bilangan kuadrat ya. Ada bilangan akar. Nah, ini belum nyampe bilangan akar. S-nya R tambah 3 jika X min 2 sama dengan, nah ini ada X. X min 2-nya sama dengan R plus 2 kali R plus 4 ya. Sedangkan Y-nya, kita pakai di sini, 2 kalinya R plus 4. Nah, ini membahas tentang pengertian kuadrat ya. Nah, kalau kita kuadratkan yang Y-nya ini, ya, itu berarti kita tidak keduanya tidak ikut di kuadrat ya. Jadi yang di kuadrat itu yang di dalam kurung. Jadi kalau kita kuadratkan ini jadi 3 suku ya. Masih ingat ini caranya? Depannya di kuadrat, belakangnya ikut tandanya di kuadrat, berarti 16 gitu ya. Nah, tengahnya itu ikut tanda yang ini, dikali aja R kali 4 kali 2 ya. R kali 4, 4R kali 2 berarti 8R. Nah, sedangkan kalau ini X-nya, kita cari X-nya ya. X min 2 itu berarti ini kali pelangi ya, kemarin ya, kali pelangi. Atau boleh R kuadrat, ini juga sama, belakang dengan belakang.
8. Nah, tengahnya jumlahnya. 2 tambah 4 berarti 6. Jadi belakangnya dikali, kalau nggak mau pakai pelangi satu-satu ya. Jadi kalau tidak pakai pelangi, kita ngalinya depannya di kuadrat, belakangnya dikali, 2 kali 8, dan tengahnya dijumlahin. Ininya dijumlah, ditambah. Nah, kalau kita pindahkan X-nya, ya, ini jadinya R kuadrat ditambah 6R. Ini kan ada 2 ya, pindah ke sini. Berarti jadi plus 6 ya. Nah, mana yang lebih besar? Otomatis ya, kalau ini aja R kuadrat plus 8R ini udah kelihatan. Belum dikali 2. Jadi kalau kita lihat di situ, kesimpulannya adalah Y-nya itu lebih besar gitu daripada X ya. Nah, Y-nya lebih besar. Oke, sedikit lagi. Nomor 12. Jika bilangan real, kalau kita bicara bilangan real itu seluruh bilangan ya. Jadi berlaku seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kemarin kalian sudah pernah mendapatkan segitiga Pascal ya. Kalau pangkat 3 itu apa? A plus B pangkat 3 masih ingat nggak apa isinya? Segitiga Pascalnya untuk 2 suku di pangkat 3. Jadi apa? Ya, jadinya A pangkat 3 ditambah 3, 1, 3, 3, 1 ya. 1, 3, 3, 1. Gitu ya. 1 turun ini ditambah 3, A-nya yang turun pangkat 1, B-nya naik pangkat 2. Terakhir, iya betul, B pangkat 3 ya. Nah, ini dari 1, 3, 3, 1 ya kemarin ya. Yang di awal ya, kita belajar bilangan pemfaktoran ya, atau perkalian pangkat 3 ya. Nah, bedanya apa kalau A min B? Apa bedanya? Ayo. Bedanya apa kalau min? Hanya beda tanda ya. Berarti depannya positif, ganti negatif gitu. Lalu diganti positif lagi. Dan terakhirnya negatif. Jadi dia berganti ya. Ganti tanda. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat bentuk kayak gini. Itu sebenarnya kita boleh pindahkan ya. Jadi A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat dikurang ini ya. Ini sebenarnya kan ke bawah. Soalnya kayak gini. A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat lebih besar gitu kan tandanya. B pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B. Oke. Kalau misalnya yang sebelah kanan ini kita pindahin ke sebelah kiri. Apa yang terjadi? Kalau sebelah kanannya kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini melewati tanda itu berarti kan melewati tanda dua ya. Nah, Ibu ambil warna biru biar kelihatan tandanya. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kita pindahkan ke sini. Maka yang kita akan temukan adalah A pangkat 3 ditambah 3AB pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B lebih besar 0. Otomatis kalau kita lihat sebenarnya ini apa? Tinggal ditukar ya. Ini kan sebenarnya kayak gini. Ya kan? Ya tuh. Ini ya yang berikutnya plus jadi min, min, lalu plus lagi baru min lagi. Berarti ini semua boleh kita tulis jadi A min B pangkat 3 lebih besar 0. Nah, gitu ya. Kalau A min B pangkat 3 lebih besar 0 artinya positif,
Berarti A-nya itu pasti lebih besar daripada B, gitu ya kesimpulannya. Kan ini bilangan real, bicara bilangan real ya. Berarti kalau dia jadi positif, yang pasti yang gede ini, yang depannya pasti lebih besar gitu ya. Secara logika berarti A-nya itu pasti lebih besar. Supaya hasilnya jadi positif kalau dikurangi gitu ya. Nah, Bu, kan di pangkat 3. Iya, di pangkat 3 juga. Tetap kalau negatif jadi negatif, kalau positif jadi positif. Berarti kan di sebelah sini itu nilainya positif ya. Nah, kalau positif berarti otomatis yang depannya pasti lebih besar. Lalu mana lagi yang bisa dikatakan? Ya 1 sama 3 doang. Kalau dikuadratin belum tentu ya. Kuadratin jadi lebih besar, iya gitu? Oh bisa, ya. Karena tadi bilangannya tidak mungkin eh, jadi negatif ya. Jadi ini juga iya. Berarti ini betul, ini betul, ini betul. Pangkat 4? Ya pasti juga dong. Berarti semuanya benar. Semua benar ya. Nah, gitu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Tadi udah dijelasin yang baru datang mungkin atau belum masuk setelah 2 soal pertama mungkin agak bingung. Nah, sekarang ada bilangan di dalam akar tapi bilangannya berulang. Berarti dia sebenarnya bilangan rasional, ya. Yuk, coba buat jadi berapa? 0,444 itu berapa? Jangan bilang 4/10 ya, karena ini bilangan berulang. Oke, coba kita balik ke sini. Kalian udah dapat belum kesimpulan? Jika bentuknya 0,5555, maka nilainya adalah 5/9. Ya. Kalau 123, 123, 123, berarti nilainya berapa di sini? 123/999. Ya. Jadi kalian B yang ini jadi berapa tadi? 26/99 ya. B-nya ya. A-nya berapa? 5/9. Jadi jangan 5/10 ya. Berarti kalian udah dapet nih berapa yang tadi nomor X-nya berapa? Masih hadir ya? Ada di kelas kan? Nanti ngomong sendiri nih ya. Ada ya? Oke, Ibu cek dulu nih. Kelvina masih ada? Raffi masih Raffi? Oke ya. Walaupun capek ya, tetap aja semangat. Baik, kita lanjutkan. Berarti 0,44 itu boleh kita tulis apa tadi? Akar dari 4/9. Gitu ya. Otomatis boleh dikeluarkan akarnya jadi 2/3. Oke, Y-nya. Coba jadiin berapa? Rasionalnya jadi berapa? Oke, 35 per yang berulangnya 2, berarti 99 ya. Bisa dikecilkan? Belum ya. Baik, yang ketiganya 250, 250 Z-nya bisa jadi apa? 3 kali berulang, berarti ratusan ya. 250 per 999. Tadi udah dibuktikan ya di perang. Berarti kalau 333 Z, Z-nya 250 per 999, kalian pasti udah bisa ngitung. Kemudian dikurangi 33 kali Y, Y-nya itu 35/99. Oke, lalu dikurangi X, X-nya 2/3. Ya. Jadi kita bisa mengalikannya ya. Oke, kita bagi aja ini berapa? 3 ya. Oke. Kemudian ini dibagi ini berapa? 3 juga kan. Nah, berarti penyebutnya sama.
Berarti tinggal dihitung 250 dikurangi 37 ya per 3. 200 berapa nih? 13 ya? Betul 13 ya. Nah, per 3. Jadi sama saja dengan 71 ya. Mana? Teman-teman? Bisa ya? Oke, Kelvina masih ada. Kafka masih ya? Masih ada. Lili masih ada. Caca masih ada ya. Oke, masih ada Caca. Nabila masih ya. Oke, baik. Bentar lagi ya. Nomor 14. Ayo, seperti apa tadi? Jika ada akar, itu kan prosesnya dikuadratkan ya. Ada Bu, ya Caca, masih ya. Oke. Apa tadi nomor 14? Seperti yang tadi kita mulai di mana ya? Coba kita cek di atas. Nih, ini ya. Jadi setiap kali ada akar itu kita nyatakan sebagai kuadratnya. Jadi ada unsur X kuadrat, Y kuadratnya ya. Oke, kita balik lagi. Nanti kalau yang masih bingung boleh bertanya ya. Jadi A-nya itu sebenarnya kalau dikuadratkan ini ya, Ibu ambil ini. A kuadrat itu berarti sama dengan 5 akar-akar-akar lagi ya, berarti 5A. Maka kalau kita pindahkan 0 berarti faktornya A min 5 ya. Jadi nilai A-nya itu 0 atau 5. Kalau 0 nggak mungkin dong. Masa di akar 5 ada. Berarti nilai A-nya adalah 5. Ini tidak mungkin ya. Oke. Sekarang yang B. Kalau B tadi kita kuadratkan yang hijau ya biar terpisah. B. Berarti B-nya dikuadratin juga ya. Berarti dia sama dengan 12 min. Ada muncul lagi akar min akar berarti min A ya. Min B bukan min B. Misalin B kenapa jadi A ya? Oke, kita ganti dulu nih. Saya jadi B nih. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya, karena tadi udah dijelasin. Kalau misalnya masih ada yang, nah ini B. Maka kalau dikumpulkan jadi B kuadrat plus B min 12 sama dengan 0. Maka faktornya, kemarin kita udah belajar, kali-kalinya 12 berarti jumlahnya 1 jadi 4 dengan 3 ya. Nah, yang diambil jangan negatif ya, karena akar itu pasti nilai bilangan akar itu pasti positif ya. Nah, jadi ini tidak mungkin ya. Jadi A-nya 5, B-nya. Sekarang yang C. Kalau C gimana? Sama ya. C kuadrat sama dengan 56 plus C gitu ya. Karena kan ini yang dikuadratkan kan ini muncul lagi. Itu berarti C lagi. Kemudian kita keluarkan C kuadrat minus C minus 56 sama dengan 0 ya. Faktorin, kali-kali 56 jumlahnya 1. Ya, 7 kali 8 ya. Berarti C-nya min 8 sama C-nya plus 7. Karena belakangnya negatif, pasti beda tanda ya. C-nya yang ini jadi 8, yang sebelahnya jadi min 7. Nggak mungkin negatif ya. Setiap bilangan akar itu pasti nilainya positif. Setiap bilangan akar nilainya pasti positif ya. Oke, kecuali nanti kalau kalian udah kuliah di ada bilangan kompleks. Jadi ini yang tidak mungkin ya. Nah, udah. Berarti A tambah B tambah C. Berarti A tambah B
tambah C sama dengan, ya, 5 tambah 3 8, 8 tambah 8 jadi 16 ya. Oke, sampai situ. Nah, baik ya. Kita cukup dulu karena sudah 19.30, kalian udah lelah mungkin ya. Sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti akan Ibu kirim PDF-nya, catatannya. Kalau yang mengikuti pasti hafal ya jawabannya di belah mana ya. Oke, selamat istirahat. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Ada sedikit tambahan ya, tambahan di dalam diri kita ataupun mereview kembali ya. Oke, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.